Makanya ada hadis birru aba'akum tabirrakum abana'akum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbaktilah kepada bapakmu, berbaktilah kepada orang tuamu, maka besok anakmu akan bakti kepadamu. Jagalah dirimu dari melihat istrinya orang lain. Ta'ifa nisa'ukum, maka istrimu, calon istrimu akan solihah. Jadi tirakatnya gitu. Kalau ingin punya istri solihah ya kita harus menjaga diri kita dari melihat istrinya orang lain. Fu an nisa innas ta'ifa nisa'ukum. Itu resepnya, tirakatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulha'i tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Qurratul Uyun. Sudah halaman 8. Sudah berapa kali pertemuan ini? Kelima. Wa ba'da hamdiya fahaka sohi mandumatan tufidu fin nikahi. Masih awalan ini. Jamaah dari ahli ilmu mengatakan faslul khitab, pemisah daripada omongan atau pidato, alladzi utihi Daud alaihissalam, yang pernah Allah berikan kepada Nabi Daud. Waqtulifa fi awwali man takallama biha. Ulama masih hilaf siapa orang pertama yang mengucapkan amma ba'du. Ada yang pakai amma, ada yang amanya dibuang. Watakunu ma'ama wa biduniha. Jadi setiap orang pidato, setiap orang ngajar, setiap orang ceramah, setiap orang baca khutbah pasti awal ucapannya setelah hamdalah sholawat kepada Nabi pasti ditutup amma ba'du, baru membahas. Siapa orang pertama yang mengucapkan amma ba'du? Ulama sengketa, hati beda pendapat. Tapi wal asyhar, pendapat yang masyhur, annahu Daud alaihi salam, yaitu orang pertamanya adalah Nabi Daud alaihi salam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'miluha fi khutabihi wa ghairiha. Nabi saja setiap beliau pidato atau ngajar tapi sebagai kalimat yang didatangkan untuk pindah dari satu uslub pembahasan ke pembahasan yang lain itu dipisah dengan amma ba'du.
Itu Nabi Daud ini nabi yang merupakan pembunuh Raja Jalut yang diceritakan di akhir surat Al-Baqarah juz 2. Kemudian diambil menantu oleh Raja Tolut. Pada waktu itu yang jadi nabi Samuel. Nabi Daud masih muda. Dengan 8 bersaudara, Nabi Daud lah yang membunuh. Sesuai janjinya Raja Tolut, siapa yang bisa membunuh Raja Jalut maka akan dihadiahi separuh dari kerajaannya dan diambil menantu. Istri pertamanya Nabi Daud adalah putri Raja Tolut. Seperti itu. Kemudian membangun Masjidil Aqsa, dapat separuh, ditegur sama Allah, tidak usah diteruskan, nanti yang neruskan anakmu yang bernama Sulaiman. Padahal pada waktu itu Nabi Sulaiman belum lahir. Nah, akhirnya punya anak juga jadi raja besar. Jadi dulu itu ada seorang nabi, ada seorang ulama merangkap jadi umaro. Bukan hanya zaman sekarang, kayak di zaman kita ya, Gus Dur itu ulama plus jadi umaro, jadi presiden. Dulu ada ulama yang juga jadi presiden, ada ulama yang tidak jadi pejabat tapi jadi penasehat. Ada yang kayak gitu, kayak Sunan Ampel tidak jadi raja tapi mertuanya raja Brawijaya V, menantunya raja Raden Fata Sultan Demak Bintoro. Sunan Gunung Jati menantunya Sunan Ampel jadi raja, Sunan Giri jadi raja menantunya Sunan Ampel. Seperti itu. Jadi santri itu, jadi ulama itu kalau tidak bisa mimpin sendiri dalam pemerintahan, setidaknya jadi penasehat pemerintah, jadi penasehat polisi, jadi penasehat tentara. Karena beliau tidak pernah ngaji kitab sama seperti kita. Kalau di dalam pemerintahan itu tidak ada ulamanya sama sekali, tidak ada gusnya, tidak ada yainya, ya, tambah rusak tatanan negara. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu perkara itu dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kedatangan kiamat. Maksudnya tunggulah kehancurannya. Karena rata-rata pejabat itu bukan santri, orang yang tidak ngerti Al-Quran, orang yang tidak ngerti hadis. Ya tugasnya santri yang mengingatkan, yang mendekati sebagai penasehatnya. Kalau memang tidak bisa jadi sendiri. Begitu. Nabi Daud alaihissalam ini, balik ke cerita Nabi Daud karena ini ada kaitannya dengan kitab Qurratul Uyun. Nabi Daud ini terkenal mempunyai suara yang merdu. Bahkan kalau baca kitab Zabur, bukan hanya burung-burung yang berada di atasnya, bukan hanya yang menengkarkan, bukan hanya manusia dan bangsa jin, bahkan gunung-gunung pun bertasbih mengiringi Nabi Daud baca kitab Zabur. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair. Gunung-gunung langsung datang ingin dengarkan juga. Kalau Nabi Daud ini sedang baca Zabur. Kalau zaman sekarang ada orang kayak Nabi Daud, ya roboh semua bangunan, gunungnya yang nyamperin kan ya. Untungnya cuma Nabi Daud yang bisa seperti itu. Jadi menjadi sholat atau tasbih untuk makhluk yang kayak gunung ya seperti itu, baca tasbih juga. Burung-burung yang berkicau baca subhanallah. Di surat An-Naml kemarin kita bahas semua macam burung-burung, wiritannya apa saja. Bahkan diceritakan burung walet. Burung walet itu kalau sudah bersuara ternyata baca TH. Ada yang berpendapat membaca akhir surat Hasyr, Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana la jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtsalu nadribu lin-nasi la'allam yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Makanya kalau ternak walet ya, biar ilarnya barokah, terus setiap hari ngiler cepat panen, paling tidak dikasih musik surat Al-Fatihah, dikasih musik surat Al-Hasyr, karena bacaan itu yang dibaca oleh burung walet sebenarnya. Hanya saja telinga manusia dihijabi, tidak semuanya bisa mendengar dengan keaslian burung itu sedang baca apa. Nabi Daud alaihissalam dikisahkan
mempunyai 99 istri. 99 istri. Ini syariat Nabi Daud loh, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu saat karena beliau raja dan gemar perang, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih belum beriman kepada Allah, diperangi, suruh masuk agamanya Allah, suruh beriman kepada Allah. Suatu saat Nabi Daud ini punya bala tentara, katakan namanya saya lupa, katakan Soleh lah namanya. Soleh ini punya istri cantik. Terus Nabi Daud ini di dalam hatinya pingin menikahi istrinya Soleh untuk menggenapkan hitungan 100 istri, karena istrinya 99. Pingin dijangkep no tadi 100. Jadi dalam hatinya gini, jadi si Soleh bukan jadwalnya perang, diutus untuk jadi panglima perang, biar mati dalam medan pertempuran nanti dinikahi istrinya. Ketika perang itu tidak kalah-kalah, tidak selesai-selesai, tidak mati-mati, si panglima perang yang diutus Nabi Daud itu. Akhirnya kemudian kisah ini disebutkan di surat Shad di Al-Quran, kisahnya Nabi Daud ini. Surat Shad ayat 21 sampai ayat 25. Wa hal ataka naba'ul khazmi itasawwarul mihrab idza khalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna la ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirata. Jadi gara-gara kerentak seperti itu Nabi Daud ini dianggap bersalah oleh Allah, dianggap salah besar meskipun belum melakukan, gara-gara pingin menikahi istri orang, berharap agar tentaranya ini mati dalam medan pertempuran, nanti istrinya dinikahi biar dikenapin jadi 100. Nabi Daud ini tidak sembarangan orang bisa ketemu Nabi Daud. Jadi orang yang ingin berjumpa dengan Nabi Daud harus laporan dulu ke penjaga gerbang, nanti baru diaturkan ke raja, ada tamu yang mau datang. Suatu saat ada 2 orang laki-laki yang semuanya ganteng, 2 ini, katakan namanya Yazid ya, sama Bang Adeng lah. Nah, datang menemui penjaga gerbang itu, istana kerajaan Nabi Daud. Tidak bisa kami mengaturkan dulu ke raja kalau ingin ketemu Raja Daud. Tidak, saya ingin langsung ketemu orangnya. Nah, tidak diizini oleh penjaga gerbang, tetap ini ngeyel 2 orang ini. Tiba-tiba langsung masuk ke mihrabnya Nabi Daud. Tapi Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman, nabi-nabi sebelumnya itu punya mihrab. Mihrab itu apa? Tempat khusus ibadah beliau dengan pacaran dengan Allah, khalwat dengan Allah. Tadi ya, tidak sembarang orang bisa. Tidak, beliau masih ganggu, beliau masih zikir, masih ibadah, takut ganggu beliau. Nunggu izin, dapat izin dulu. Kalau sudah beliau ngizini baru Anda berdua kami persilakan masuk. Tetap nggak mau. Singkat cerita, langsung tiba-tiba ngilang 2 orang ini, langsung masuk ke kamar khusus Nabi Daud itu. Itasawwarul mihrab. Akhirnya Nabi Daud kaget, loh, kamu kok bisa masuk ke tempat istimewa saya ini? Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke sini. Kamu siapa sebenarnya? Akhirnya si kedua tamu bilang, la takhaf, jangan takut wahai Raja Daud, wahai Nabi Daud. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haq. Jadi kedatangan kami berdua aslinya ingin minta keputusan hukum. Kami berdua ini punya masalah yang harus dijawab secepatnya. Kalau nunggu penjaga gerbang kelamaan, sudah ndak usah dipertanyakan kami kok bisa masuk ke tempat ini, bisa ngilang ke sini, ndak usah tanya itu. Yang penting beri kami hukum sesuai yang Allah tentukan, sesuai yang Allah ajarkan kepada jenengan, sesuai yang Allah wahyukan kepada jenengan. Karena jenengan di samping raja juga nabi. Masalah kalian berdua apa?
Yang si Yazid bilang, saya punya 99 ekor kambing. Si Cak Adeng bilang, saya punya 1 ekor kambing. Terus ada yang bilang ke Nabi Daud, terus kambing saya yang 1 ekor ini mau dirampas sama Yazid, padahal dia kan sudah punya 99. Kok tega-teganya mau merampas hak milik saya? Gimana hukumnya, wahai Nabiullah Daud? Jadi 2 orang ini tiba-tiba tanya masalah seperti itu, masalah kambing. Orang pertama punya 99 ekor, orang kedua punya 1 ekor. Yang punya 1 ekor ingin diambil sama yang punya 99 untuk menggenapkan hitungan 100. Akhirnya, inna hadza akhi lautis uwatis una najatan waliya najatun wahida. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Tolong kasih kami hukum, wahai Nabi Daud. Qala, Nabi Daud menjawab, laqad dzalamaka. Nabi Daud bilang ke Cak Adeng yang punya 1 ekor. Nabi Daud bilang ke Yazid yang punya 99 ekor kambing. Laqad dzalamaka bisu'ali najjatika ilani aji. Wahai Yazid, kamu zalim. Kamu mau merampas 1 ekor kambing milik orang, padahal kamu kan sudah punya 99. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din. Banyak orang yang berbuat zalim, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, tapi jarang yang seperti itu, katanya Nabi Daud. Setelah itu, setelah Yazid dikasih keputusan seperti itu, kemudian Yazid jawab, loh kalau jenengan gimana? Jenengan gimana maksudnya? Jenengan sendiri punya istri 99, tapi mau merampas istrinya orang lain untuk menggenapkan hitungan 100 istri. Kaget Nabi Daud, kok bisa tahu? Padahal itu hanya saya omongkan di dalam hati. Ternyata 2 orang yang tampan ini ternyata 2 malaikat Allah yang Allah utus untuk menemui Nabi Daud. Pantasan bisa ngilang. Setelah itu, wa dhanna Daud annahu fatanna. Ternyata dia adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji saya. Fastaghfara rabbahu. Akhir Nabi Daud beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Wa kharra raki'au wa anab. Lalu Nabi Daud melakukan sholat, ruku, dan bertobat kepada Allah. Fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Akhirnya tobatnya Nabi Daud Allah terima dan kesalahannya Allah ampuni. Tapi yang jelas, semua nabi itu maksum, tidak ada yang dosa. Kalau kita bilang nabi salah boleh. Nabi Adam bersalah melanggar makan buah huldi, tapi Nabi Adam tidak berdosa, karena semua nabi tidak ada yang berdosa. Semua yang ngatur skenario film para nabi, yang nyutradarai langsung Allah. Sirrun min asraril uluhiyah. Maksiatu Adam laisa kal maksiyah. Maksiatu Daud laisa kal maksiyah. Maksiat yang dilakukan Nabi Adam atau nabi-nabi yang lain itu tidak sama seperti maksiat kita. Setiap maksiat belum tentu dosa, tapi setiap nabi tidak ada yang dosa, karena yang ngatur Allah. Jadi kalau kita bilang maksiat, fa'asa rabbahu faghawa. Kalau kita bilang maksiat boleh, tapi kalau kita bilang dosa, kufur kita. Nggak boleh bilang nabinya Allah itu dosa, nggak boleh. Kalau bilang nabinya Allah bersalah, namanya manusia punya salah. Tidak setiap salah itu dosa. Ya, paham? Jelas ya. Makanya di Sawi dijelaskan maksiatnya Nabi Adam dan nabi-nabi yang selainnya itu tidak bisa kita katakan dzambun dosa, tapi bisanya kita katakan maksiat atau bersalah, karena maksiat belum tentu dosa. Kalau Allah yang mentakdir seperti itu, Allah yang mengatur memang. Karena Nabi Adam kalau tidak melanggar makan buah huldi, akhirnya tetap tinggal di surga. Wong beliau menjadi manusia, jadi khalifah di bumi, biar punya anak cucu di bumi. Makanya ditakdir memang sengaja dibikin melanggar sama Allah, biar diusir dari surga turun ke bumi. Itu hikmahnya. Sirrun min asraril uluhiyah.
Itu sekelumit cerita Nabi Daud. Nabi Daud dia terkenal mempunyai suara yang merdu. Makanya banyak orang yang ahli sholawatan, ahli qori Fatihah Nabi Daud. Dulu ada sahabat Nabi yang mempunyai suara merdu kalau baca Al-Quran itu. Namanya sahabat Abu Musa Al-Asari. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, engkau kecipratan barokah suaranya Daud. Sampai seperti itu. Jadi kalau sudah beliau yang ngimami atau membaca Al-Quran, sahdu suaranya, bikin enak ke hati pendengar. Nyonok keperok-perok dedet. Ngerenyeng kan biasanya. Tidak setiap orang yang suaranya enak itu enak di hati. Makanya orang yang suaranya enak di hati berarti punya karisma, punya kelebihan dari Allah, kayak yang Allah berikan kepada Nabi Daud atau sahabat Abu Musa Al-Asari. Itu kisah. Jadi kalau punya istri, intinya dia jangan melihat istrinya orang lain. Makanya ada hadis, birru aba'akum tabirrokum abana'akum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbaktilah kepada bapakmu, berbaktilah kepada orang tuamu, maka besok anakmu akan bakti kepadamu. Jagalah dirimu dari melihat istrinya orang lain. Ta'ifa nisa'ukum, maka istrimu, calon istrimu akan solihah. Jadi tirakatnya gitu. Kalau ingin punya istri solihah, ya kita harus menjaga diri kita dari melihat istrinya orang lain. Fu an nisa innas ta'ifa nisa'ukum. Itu resepnya, tirakatnya itu. Kita lanjut. Sekarang kemudian bahas tentang hukumnya nikah. Anna nikah tak tarihil ahkamul khamsah. Nikah itu punya hukum 5. Biasanya orang-orang ceramah itu pakai dasar hadis, an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Sunnah di situ bukan hukum. Sunnah di situ kelakuannya Rasulullah, kelakuan yang disenangi Rasulullah. Itu adalah nikah. Barang siapa yang benci nikah, nak senang urusan nikah, berarti bukan termasuk pengikutku. Hukumnya nikah itu belajar kitab fikih apa saja, hukumnya ada 5. Yang pertama, yakunu wajiban. Nikah itu kadang hukumnya wajib. Bagi siapa nikah wajib? Wadzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafaz zina. Bagi orang yang sanggup melakukan nikah, mampu kepada biaya nikah, mempersiapkan mas kawin dan kebutuhan istri, dan dia khawatir berzina. Saya setiap hari pacaran, modal ada, orang tua saya kaya, atau saya sendiri hasil kerja saya cukup buat nikah, tapi setiap hari saya ketemuan dengan perempuan yang bukan halal saya. Lama-lama kelamaan nanti saya takut tidak bisa ngerem, saya akan berbuat zina. Awalnya zinanya mata, zinanya tangan, ujung-ujungnya zinanya kelamin. Bagi orang yang seperti itu, yang mampu kepada biaya nikah dan dia khawatir berbuat zina, naudzubillah min dzalik, maka hukum nikahnya wajib. Tuh yang pertama, hukum nikah yang wajib. Kemudian wayakunu manduban. Kadang nikah itu hukumnya sunat. Kalau sunat ini berarti kelakuan baik, dapat pahala, tapi derajat sunat ini di bawahnya wajib. Kapan hukumnya nikah itu sunat? Fi haqqi man rojan nasla walam yakhaf az-zina bitarkihi raghiba fihi amla. Bagi orang yang ingin punya keturunan, dia ingin punya anak, punya keturunan, dan dia tidak pernah khawatir berbuat zina. Insya Allah saya aman, saya tidak pernah ketemu perempuan, ketemu pun tidak pernah pegang-pegangan ya. Bagi orang yang ingin punya keturunan dan dia tidak khawatir zina dengan meninggalkan nikah, baik dia senang nikah maupun tidak senang nikah, maka orang yang seperti itu hukum nikahnya sunat, bukan wajib. Yang hukum nikah wajib itu bagi orang yang khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Bagi orang yang tidak khawatir sama sekali, merasa dirinya aman dan ingin punya keturunan, hukum nikahnya adalah sunat.
Sekarang wayakunu makruhan. Ada nikah yang hukumnya makruh. Makruh sesuatu yang jelek tapi tidak dosa, dibenci sama Rasulullah, itu makruh namanya. Makruh bagi siapa nikah hukumnya makruh? Jangan dikira nikah itu semuanya sunat. Jangan dikira semua nikah itu hukumnya wajib. Ada nikah yang hukumnya makruh. Bagi siapa? Fi haqqi man la raghbata lahu fi wa la yarju naslan. Bagi orang yang tidak punya keinginan menikah dan tidak punya keinginan punya keturunan, punya anak cucu. Orang yang tidak hobi nikah, tidak senang nikah, dan tidak punya harapan ingin punya anak. Dan wayaqta'u an ibadatin ghairi wajibatin. Gara-gara dia nikah dapat memutus ibadah yang tidak wajib. Contohnya, sebelum menikah aktif ikut kegiatan ziarah, tahlilan, kalau kegiatan ilmu kan wajib, thalabul ilmi fardhatun, hukum mencari ilmu itu kan wajib. Tapi semisal ziarah kan hukumnya sunat ya. Zikir kan sunat, baca Al-Quran, baca sholawat sunat. Dulu sebelum menikah masih jomblo ya, aktif ikut kegiatan keagamaan di masyarakat. Sesudah nikah hilang semua ibadah sunat yang pernah dia istiqomahkan sebelum menikah. Maka hukum nikah bagi orang itu hukumnya makruh. Paham ya? Makanya kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang istiqomah. Mulai saya jomblo sampai sesudah nikah, sampai seumur hidup, sampai akhir saya ada istiqomah dalam segala sesuatu. Tidak meninggalkan hal-hal yang baik sebelum saya menikah. Awalnya aktif gara-gara takut istri nggak berangkat, terus anak rewel nggak berangkat. Nah, banyak seperti itu. Itu contoh hukum nikah yang makruh. Orang yang tidak punya keinginan menikah dan tidak punya keinginan punya anak, punya turunan, dan dengan nikah yang dia lakukan dapat memutus ibadah yang tidak wajib, ibadah sunat, dapat memutus ibadah sunat. Yang keempat, hukum nikah mubah. Mubah itu boleh atau wenang. Bagi siapa nikah itu hukumnya mubah? Fi haqqi man lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqta'hu an ibadatin ghairi wajibatin. Bagi orang yang tidak punya khawatir berbuat zina, tidak punya keinginan punya cucu, punya anak, dan dengan nikah yang dia lakukan tidak memutus ibadah yang tidak wajib, tidak memutus ibadah yang sunat, maka hukum nikahnya mubah. Orang yang tidak khawatir zina, orang yang tidak punya keinginan punya anak, dan nikah yang dia langsungkan tidak memutus ibadah yang sunat, itu hukum nikah hukumnya mubah. Yang terakhir, nikah yang haram, muharraman. Nikah yang hukumnya haram itu terputus tadi. Terputus. Aful berarti. Nah, dihapus. Nah, apa-apa ya. Besok kalau pertemuan berikutnya ya kita ulangi lagi. Sampai saya lanjut nanggung kurang sedikit. Ada nikah yang hukumnya haram, wa yakunu muharraman. Bagi siapa hukumnya nikah itu haram? Kalau haram itu berarti dosa. Berarti tadi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Baterai ini habis lah. Nah, ya. Sampai di pembahasan apa tadi yang terputus? Saya ulangi lagi ya. Dari depan saya ulangi lagi. Hukumnya nikah ada 5. Yang pertama mandub, yaitu man rojan nasla walam yakhaf az-zina bitarkihi. Orang yang punya keinginan punya anak tapi dia tidak khawatir berbuat zina dengan tidak menikah, baik dia senang nikah maupun tidak, maka hukum nikahnya sunat. Hukum nikah yang wajib fi haqqi man qadara alaihi wa khafa zina. Orang yang mampu pada biayanya nikah dan dia khawatir terjerumus perbuatan zina, maka hukum nikahnya wajib.
Hukum nikah yang wayakunu makruhan, hukum nikah yang makruh adalah man la rohbata fi lahu fi wala yarju naslan wa yaqta'u an ibadatin ghairi wajibatin. Hukum nikah yang makruh boleh tapi kurang baik, itu makruh namanya. Yaitu orang yang tidak senang nikah dan tidak punya keinginan punya anak, dan dengan nikah yang dia lakukan dapat memutus ibadah yang sunat, maka hukum nikahnya makruh. Kadang nikah itu hukumnya mubah. Mubah itu orang yang tidak khawatir berbuat zina, tidak punya harapan punya keturunan, dan nikah yang dia lakukan tidak dapat memutus ibadah yang sunat. Fi haqqi man lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqta'u an ibadatin ghairi wajibatin. Ini nikah yang hukumnya mubah, orang yang tidak khawatir berbuat zina dan tidak punya harapan punya cucu, punya keturunan, dan nikah yang dia lakukan tidak dapat memutus ibadah sunat. Sekarang yang terakhir, wa yakunu muharraman, nikah yang hukumnya haram. Haram berarti dosa kalau dilangsungkan. Fi haqqi man yadurru bil mar'ah bi adami wat'in, yaitu bagi orang yang memudarati wanita, membahayakan wanita dengan tidak mau menyetubuhinya. Au nafaqatin, atau dengan tidak mau menafkahinya. Au kasbin muharramin, atau menghasilkan rizki yang pekerjaan yang diharamkan. Walau li raghibin lam yakhsha anatan, disebut bagi orang yang senang nikah dan tidak khawatir berzina, maka hukumnya tetap haram. Atau dengan nikahnya disyaratkan sama pihak mertua atau calon istrinya harus kerja-kerja yang hasilnya dari judi, hasilnya dari kerja di tempat pelacuran, atau hasilnya dari jualan arak, hasilnya jadi mucikari misal. Meskipun tidak berbuat sendiri, tapi uang yang dihasilkan dari maksiat yang dilakukan oleh orang lain, maka kita ikut kena getahnya. Ya gini, mertuanya gini, "Le, kamu boleh menikahi anakku, tapi syaratnya kamu harus meneruskan bapak mertuamu jadi bandar narkoba," semisal. Maka hukum nikahnya haram kalau dilangsungkan. Kayak contohnya itu temannya Syekh Abdul Qadir terus masuk kafir, Syekh Ibnu Saqo. Syekh Ibnu Saqo ini orang alim, hafal Quran, ribuan hadis beliau hafal. Suatu saat karena su'ul adab kepada waliullah, akhirnya diutus debat dengan ulama Nasrani. Tiba-tiba jatuh cinta kepada anaknya pendeta Nasrani itu. Akhirnya dia melamar kepada wanita itu, kepada bapaknya, tapi bapaknya mensyaratkan, "Anak saya boleh kamu nikahi dengan catatan kamu masuk Kristen." Akhirnya Syekh Ibnu Saqo, temannya Syekh Abdul Qadir, masuk Kristen, mati dalam keadaan kafir gitu. Nah itu bilang ulama besar, alim Syekh Ibnu Saqo, murtad gara-gara wanita. Nikahnya nikah yang haram seperti itu karena mensyaratkan harus pindah agama. Itu banyak model-model nikah yang haram. Ada wanita yang hukum nikahnya wajib, itu ada. Wazada Ibnu Arfa. Jadi wahada taksim yajri misluhu fil mar'ah. 5 hukum nikah ini bukan hanya laki-laki saja, tapi bagi wanita juga. Bahkan Syekh Ibnu Irfah menambahkan wajhan akhar fi wujubihi. Ada yang keenam, hukumnya nikah bagi wanita, wajib bagi wanita, tambahannya adalah ajzua an kutiha. Kalau ada wanita tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri setiap harinya, wa ada musatriha bi ghairi, dan dia tidak mampu menutupi diri, menutupi auratnya dijama oleh pria-pria lain, maka hukum nikah bagi wanita model seperti itu hukumnya wajib. Setiap hari diajak temuan sama pacarnya, takut terjerumus kepada yang haram terus, maka hukum nikah bagi dia wajib. Dia tidak merasa aman dengan pria lain, dan dia tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dirinya sendiri, maka hukum nikah bagi wanita seperti itu
hukumnya wajib. Biar kalau nikah ya dia diingoni ya dinafkahi oleh suaminya. Suami yang kerja, yang kerjanya niatan untuk menafkahi anak istri, itu jadi ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya sholat. Dari itu di sini dikatakan Rasulullah SAW itu pernah gini. Pernah Allah izini melihat neraka. Qala Rasulullah SAW ittola'tu finnar fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Aku pernah Allah izini melihat neraka. Tiba-tiba sebagian besar penghuni neraka adalah wanita-wanita. Lalu sahabat bertanya, wanita-wanita itu bertanya kepada Rasulullah, fakulna, lima ya Rasulullah, kenapa kok wanita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yuksirna la'na wa yakfurnal ashirah, yakni az-zawjal mu'ashir. Wanita yang banyak masuk neraka itu wanita-wanita yang memperbanyak mulutnya melaknat, mengkutuk, mendoakan jelek kepada orang lain atau kepada suaminya sendiri. Dan wanita yang mengkufuri suaminya, maksudnya tidak tahu terima kasih kepada suami, menang sendiri ya. Itu wanita yang seperti itu yang ahli nar, memperbanyak mulutnya melaknat, mengkutuk, mencelah, mencaci, dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Wa yakfurnal ashira. Naudzubillah, mudah-mudahan istri-istri kita atau anak turun kita tidak ada yang seperti itu. Bahkan ketika diceritakan juga di kitab Ihya juz 2 halaman 51, sama seperti barusan ini kitab Ihya ini. Ada salah seorang pria mau bepergian, kana rajulun qad kharaja ila safarin wa haida ila amraatihi alla tanzila minal uluwi ila sufli. Ada pasangan suami istri, ketepatan yang laki-laki ikut istri, jadi tinggal serumah dengan mertua. Tapi menantu ini tinggalnya di lantai atas, mertuanya tinggalnya di lantai bawah. Ketika suaminya pamitan pergi ke istri, suaminya berpesan, "Dek, jangan sampai turun ke bawah. Ketika saya keluar rumah, jangan sampai kamu turun ke bawah." Wa kana abuha fil asfal famaridho. Setelah kepergian suami, bapaknya wanita ini atau mertuanya laki-laki ini yang tinggal di bawah itu sedang sakit. Fa arsalatil mar'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dinu fin nuzul ila abiya. Akhirnya si istri yang ditinggal suaminya di lantai atas ini karena punya keinginan ingin jenguk orang tuanya di lantai bawah. Dia tidak bisa karena tidak diizini oleh suami. Akhirnya kirim surat ke Rasulullah melalui pembantunya. Tolong haturkan surat ini kepada Rasulullah. Suamiku tidak mengizini aku turun ke bawah, sedang di bawah bapakku sedang sakit keras, butuh pertolongan. Fa'arsalat al-mar'a ila Rasulillah tasta'dinu fin nuzul ila abiya. Minta izin kepada Rasulullah, bukan minta izin kepada suaminya untuk turun ke bawah. Minta izin kepada Rasulullah. Faqala, akhirnya Rasulullah SAW bilang seperti ini. Jawaban surat dari Rasulullah dikirimkan ke wanita tersebut. Ati'i zaujaki, taatlah kamu kepada perintah suamimu. Famata, akhirnya Allah mentakdir bapaknya si wanita ini meninggal dunia. Fasta'marathu, dan dia kirim surat lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku belum datang, belum pulang. Karena zaman dulu belum ada HP, belum ada WA. Suamiku belum pulang, saya ingin turun ke bawah. Bapakku sudah meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah balik kirim surat yang kedua kalinya. Jawaban Rasulullah, ati'i zaujaki, taatlah kepada perintah suamimu. Fadufina abuha, lantas kemudian bapaknya dikubur oleh orang kampung. Fa'arsala Rasulullah SAW ilaiha yukhbirwa annallaha qad ghafara li abiha bita'atiha li zawjiha.
Tapi setelah bapaknya dikebumikan masih belum turun dari lantai atas. Lalu si wanita itu dibilangi gini sama Rasulullah, diberitahu, sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa bapakmu gara-gara taatmu kepada suami. Itu hikmahnya. Memang sepele sih, tapi sangat besar pahalanya ketika wanita itu nurut suami. Tapi kita harus tahu diri juga, jangan semena-mena. Nah, surganya wanita itu di laki-laki, jangan. Surganya laki-laki tetap di orang tuanya. Nah, karena sudah pasrah itu ya wajib nurut suami. Kalau seandainya sujud kepada makhluk itu boleh, la amartul imro'ata antas juda li zaujiha. Kalau seandainya sujud kepada makhluk itu boleh, niscaya akan aku perintahkan setiap wanita sujud kepada suaminya. Itu jadi saking pentingnya nurut. Meskipun asalkan perintah suami tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Meskipun yang merintah suaminya atau orang tuanya atau gurunya, kalau urusan maksiat tidak wajib taat. Dalam hadis disebutkan ma'akraman nisa'a illa karimun. Tidak ada satupun laki-laki yang menghormati wanita kecuali laki-laki yang mulia. Wala ahanahunna illa laimun. Tidak ada satupun laki-laki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang bejat. Gitu. Laki-laki yang memuliakan wanita itu adalah laki-laki terhormat. Laki-laki yang menghinakan wanita adalah laki-laki yang bejat. Man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi. Barang siapa yang bersabar atas akhlak jeleknya istri, barang siapa yang jadi suami bersabar kepada akhlak buruknya istri, a'tahullah minal ajri mithla ma u'tiya Ayyub ala balaihi. Maka Allah akan berikan pahala besar untuknya sama seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub atas bala yang beliau terima. Nabi Ayyub ini bersabar, seluruh tubuhnya boron, seperti ular set gitu, keluar ulat. Kalau ada suami sabar kepada akhlak jeleknya istri, maka suami tersebut mendapatkan pahala sama seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub atas balaknya. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zaujiha, sebaliknya, kalau ada istri bersabar terhadap akhlak jeleknya suami, kalau ada wanita istri bersabar terhadap akhlak jeleknya suami, a'tahullah mithla thawabi Asiyah imra'ati Fir'aun. Kalau ada istri bersabar kepada akhlak jeleknya suami, maka istri tersebut mendapatkan pahala sama seperti pahala Siti Asiyah, istrinya Raja Fir'aun. Kemudian bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.